Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah. Saya mahasiswi semester 4 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada jurusan Hukum Tata Negara. Dan video ini untuk tugas UTS saya pada mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrurijan. Langsung saja. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan dan perkenalan. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang bagaimana mekanisme perkuliahan pada masa pandemi, serta mengupas tuntas tentang apa sih itu perkuliahan di masa pandemi COVID-19, terus bagaimana mekanisme perkuliahannya, terus bagaimana mekanisme penilaiannya, serta membahas tentang hakikat seorang dosen dan hakikat seorang mahasiswa. Lanjut, pertemuan kedua yaitu mengenai pengertian konstitusi. Setiap negara pasti mempunyai konstitusi. Negara Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Secara sederhana, konstitusi mengemukakan antara lain: pertama, bagaimana para pemimpin negara dipilih dan berapa lama mereka akan bertugas. Yang kedua, bagaimana undang-undang baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum. Yang ketiga, seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih, dan yang terakhir, hak-hak apa yang akan dijamin. Lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu sejarah konstitusi. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Lanjut ke pertemuan keempat, yaitu tentang proses pembuatan konstitusi. Konstitusi Indonesia terbentuk dari beberapa rangkaian rapat panjang dan ketetapan aturan yang akan ditetapkan di negara Indonesia. Beberapa cara pembentukan konstitusi negara Indonesia adalah: yang pertama, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. Badan ini akan merumuskan beberapa bentuk konstitusi Indonesia. Yang kedua, pada 1 Juni 1945, Soekarno menggagas Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, pada 22 Juni 1945, anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta. Panitia ini nantinya akan merancang naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Yang keempat, pada 18 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pada 1949, Konstitusi Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, pada Januari 1950, Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, pada 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Indonesia diubah menjadi Undang-Undang Sementara. Yang kedelapan, pada 5 Juli 1959, Undang-Undang Sementara kembali diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan keputusan Presiden. Dan yang terakhir, pada 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 perubahan amandemen. Lanjut pertemuan kelima, yaitu tentang isi konstitusi. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, gagasan politik, moral dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Yang kedua, ketentuan organisasi negara, memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dengan badan-badan negara yang lain. Yang ketiga, ketentuan hak-hak asasi manusia, memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Yang keempat, ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Lanjut, pertemuan keenam itu tentang nilai konstitusi. Dalam konstitusi terdapat 3 nilai, yakni yang pertama, nilai normatif, yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua, nilai nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Yang ketiga atau yang terakhir, nilai semantik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Lanjut pertemuan ketujuh, yaitu tentang perubahan konstitusi. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar. Lanjut pertemuan ketujuh, yaitu tentang perubahan konstitusi. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun, untuk melakukan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara atau prosedur tertentu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.